Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mendemokan hasil dari proyek kami yang berjudul One, Two, Three, Fun Math. Baik, sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Gustia Komangun Belianti dengan NIM 014. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Rahmasari dengan akhiran NIM 017. Perkenalkan, saya Rita Spivika dengan akhiran NIM 074. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Hamawati dengan akhiran NIM 1174. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai proyek yang telah kami buat bersama. Nah, pertama-tama di halaman awal kita punya home screen. Di sini ada header dari judul proyek kita yaitu One, Two, Three Fun Math dan juga eh, mode guru untuk admin CRUD dari materi dan juga kuisnya dan ada dua buah materi yaitu penjumlahan sampai 10 dan juga penjumlahan puluhan. Nah, untuk di penjumlahan sampai 10 itu terdapat 5 materi. Yang pertama yaitu ada yuk kenalan. Di sini siswa akan diajak untuk mengenal pertambahan. Nah, di dalam yuk kenalan ini ada ada materi belajar dan juga materi kuis. Yang pertama ada materi belajar. Di dalam materi belajar ini terdapat materi penjelasan terkait awalan untuk pengenalan apa itu pertambahan. Seperti yang terlihat terdapat soal cerita yang di bawahnya terdapat visualisasi bagaimana proses pertambahan yang terjadi di dalam cerita tersebut. Di sini terdapat beberapa materi yang ditujukan untuk anak-anak agar anak-anak dapat mengenal bagaimana konsep pertambahan. Dan di akhir ada juga soal untuk latihan mandiri agar siswa dapat langsung mencoba setelah dia belajar penjumlahan. Nah, seperti ini kemudian kita selesai dan kita akan mencoba kuis. Nah, di kuis ini terdiri dari beberapa level. Misalkan kita akan masuk ke level 3. Nah, di sini ada soal cerita, kemudian visualisasinya, kemudian ada eh, ada satu pertanyaan, berapa jumlah dari 3 pensil merah dan 4 pensil hijau. Di sini siswa disuruh memilih berapa jumlahnya, misalnya 7, kemudian jawab. Nah, langsung akan ada feedback yang akan memberikan respon terkait hasil dari pilihan kuisnya. Kemudian ke soal berikutnya, misalkan 5 tambah 3 kita salahkan. Nah, di sini juga ada feedback salahnya. Lalu, sama seperti sebelumnya, soal cerita dan visualisasinya, kemudian disuruh untuk memilih jawaban. Kemudian kita bisa melihat hasilnya. Di sini akan ada ringkasan bintangnya, poinnya, serta eh, siswa bisa mengulangi level ini atau lanjut ke level berikutnya. Misalkan kita lanjut ke level berikutnya, itu akan memunculkan sedang dikembangkan karena level 4 itu sedang dikembangkan. Kita bisa kembali lagi dan kembali ke halaman kuis. Kemudian selanjutnya ada materi pasangan bilangan. Pasangan bilangan ini juga sama terdiri dari belajar dan kuis. Di sini terdapat soal cerita, tapi untuk visualisasinya nanti kita akan dimukan di melalui admin untuk menampilkan eh, box dari visualisasi penjumlahannya.
Sama seperti sebelumnya. Di sini juga terdapat contoh soal 4, 7 kelereng dan 4 kelereng. Itu hasilnya ada 7 kelereng, 4 kelereng biru, dan berapa kelereng merah. Hasilnya adalah 3. Kuisnya juga sama, terdiri dari beberapa level. Dan eh, sebelum masuk ke level selanjutnya, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu level yang sebelumnya. Seperti di sini, level 1 sudah selesai, maka level 2 bisa dibuka, sedangkan level 3 belum bisa dibuka karena level 2 belum selesai. Untuk demonstrasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk demonstrasi materi berikutnya. Sama seperti sebelumnya, di sini setelah yuk kenalan dan juga pasangan bilangan, di sini ada materi yang namanya menghitung maju. Di dalam materi menghitung maju ini sama seperti sebelumnya ada belajar dan juga kuis. Di sini kita akan mulai dengan belajar. Di dalam materi belajar ini, seperti di materi yuk kenalan dan juga pasangan bilangan, di mana ada pengenalan di sini dikatakan bahwa dijelaskan tentang melompat di garis bilangan. Ada juga teks yang akan menjelaskan tentang materi melompat di garis bilangan ini. Di sini ada pertanyaan di angka berapakah aku sekarang, di mana awalnya berada di angka 5 dan maju 3 langkah ke depan, yaitu berarti kita sekarang berada di angka 8. Lanjut, di sini akan dijelaskan juga cara menghitung majunya. Dilanjutkan dengan beberapa contoh-contoh yang ada. Ini juga masih contoh, ini juga masih contoh, dan ini juga masih contoh, dan ini latihan mandiri seperti di materi-materi sebelumnya. Di sini soalnya mulai dari angka 4, melompat maju 3 langkah, berhenti di angka berapa. Di sini misalnya jawab 7. Dan benar. Selesai. Nah, setelah selesai kita akan lanjut ke materi kuis. Di kuis ini juga sama seperti sebelumnya, ada beberapa level dan level selanjutnya itu hanya bisa dibuka jika level sebelumnya itu sudah selesai. Misalnya di sini kita mulai dari level 1. Sini ditanyakan kelinci berada di angka 2 pada garis bilangan. Ia melompat 1 langkah ke depan. Kelinci berhenti di angka berapa? Di sini juga ada visualisasinya supaya lebih mudah dimengerti. Misalnya di sini kita pilih 3. Soal berikutnya, di sini kita pilih 5. Semut berada di angka 1. Ia berjalan maju 2 langkah. Tuliskan angka tempat semut berhenti. Misalnya di sini kita salahkan. 2. Jawab. Nah, jawaban yang benar adalah 3. Soal berikutnya. Di sini ada belalang berada di angka 4. Ia melompat 1 langkah ke depan. Belalang berhenti di angka berapa? Ini kita jawab 5. Dan benar. Ini atasnya. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya akan ditampilkan hasil dari kuis yang sudah kita lakukan. Bisa kita ulangi level ini atau lanjut ke level berikutnya. Misalnya kita lanjut ke level berikutnya. Di sini kita jawab-jawab. Oke, di sini untuk level 2-nya sudah selesai. Di sini kita akan kembali dan terlihat bahwa level 3-nya terbuka, tapi level 4-nya belum terbuka. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu penjumlahan berulang. Sama seperti sebelumnya, materi penjumlahan berulang ini juga terdiri dari belajar dan juga kuis. Pertama, kita masuk ke materi belajar. Nah, pada materi ini dijelaskan bagaimana cara menghitung bilangan kembar. Nah, jika sudah merasa dimengerti, bisa dilanjut. Lanjut ke materi apa itu penjumlahan berulang. Nah, di sini dijelaskan mengenai penjumlahan berulang. Kemudian lanjut. Di sini ada contoh mengenai sayap kepik. Setiap sayap kepik mempunyai dua bintik, ada dua sayap. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, jika siswa merasa sudah mengerti, bisa lanjut. Lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu contoh tangan berjari. Ini juga salah satu contoh bilangan kembar, yaitu 5 tambah 5 sama dengan 10. Lanjut ke materi selanjutnya. Ini merupakan contoh dari bulatan pada kartu. Lanjut. Nah, setelah materi selesai, maka ada coba mandiri. Contohnya di sini bilangan kembar yaitu 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, di sini sudah juga terlihat jawaban benar. Kalau jawabannya salah juga akan diberitahu kalau jawabannya salah. Lanjut. Nah, setelah materi belajar, lanjut ke materi kuis. Lanjut ke kuis. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, karena kuis level 1 ini belum diselesaikan, maka level 2 belum bisa dikerjakan. Jadi kita harus mengerjakan level sebelumnya terlebih dahulu. Saya akan coba untuk kuis level 1. Di sini pada soal, dua ekor kepik masing-masing punya satu bintik di sayapnya. Berapa jumlah semua bintik kedua kepik itu? Nah, di sini juga terdapat ilustrasi dari bintik kepik, yaitu bilangan yang sama, yaitu 1 tambah 1, hasilnya 2. Nah, di sini juga terlihat jawaban benar. Hebat plus 10 poin. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Sini juga ada contoh dari balon dengan dua bilangan kembar. Sini saya akan coba salahkan, misal 5. Nah, jika jawaban salah, maka terdapat eh, jawaban yang benar adalah 4. Dan diberitahu jawaban yang benar itu berapa. Lanjut. Setelah kuis selesai, kita bisa melihat hasilnya. Di sini terlihat bahwa soal yang benar ada 2 dari 3 soal. Karena untuk lanjut ke level selanjutnya itu harus minimal 70% benar untuk membuka level berikutnya. Dan pada kuis ini 66% yang benar, jadi tidak bisa lanjut ke kuis selanjutnya. Jadi harus ulangi level ini. Saya akan coba untuk membenarkan kuis 100%. Nah, karena sudah 100% benar 3 dari 3 soal, jadi kuis selanjutnya itu sudah bisa dibuka dan bisa lanjut ke level berikutnya. Sama saja seperti sebelumnya. Nah, karena level 2 itu sudah dikerjakan dengan 100% benar atau lebih dari 70%, jadi level kuis level 3 sudah bisa
digunakan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu jadi saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang berjudul penjumlahan yang hasilnya 10. Untuk materi ini sama seperti sebelumnya, ada opsi belajar dan juga opsi kuis. Yang pertama itu bisa dibuka dulu opsi belajar sebelum mulai kuisnya. Di sini ada eh, cara untuk belajarnya. Misal jari-jari tangan ada 8 jari terbuka dan 2 jari tertutup, semua ada 10 jari. Untuk contohnya itu ada 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian ini untuk visualisasinya. Lanjut, untuk pembelajaran selanjutnya itu ada bingkai 10 membantu kita melihat pasangan bilangan yang hasilnya 10. Kemudian skenario-nya itu ada 9 bola merah dan 1 bola biru. Jika digabungkan akan menjadi 10 bola. Nah, lanjut. Sama seperti sebelumnya, yang mengindikasikan penjumlahannya itu berjumlah 10 untuk maksimalnya. Sekarang setelah selesai sesi belajar bisa lanjut ke opsi kuis. Untuk opsi kuis ini sama seperti materi-materi sebelumnya, yang jika diselesaikan, yang jika ingin membuka level setelahnya itu harus menyelesaikan minimal 70% benar untuk kuis sebelumnya. Untuk contoh kuisnya itu yang pertama ada Wati punya 9 permen merah dan beberapa permen putih. Nah, semuanya berjumlah 10 permen. Berapa jumlah permen putih Wati? Di sini ada visualisasi berupa gambar kotak-kotak, kemudian bisa dipilih jawabannya. Bisa jawaban benar. Sama seperti materi sebelum-sebelumnya, jika benar bisa lanjut ke soal berikutnya, dan jika salah juga akan muncul eh, opsi salah dan juga ada juga jawaban benarnya untuk membenarkan jawaban. Kemudian di soal yang terakhir ini ada di bingkai 10, ada 9 kotak terisi, berapa kotak yang kosong. Setelah menyelesaikan Setelah menyelesaikan kuisnya itu bisa dilihat hasilnya sama seperti materi-materi sebelumnya. Untuk hasilnya itu jika benar maka bisa lanjut ke level berikutnya, atau untuk mengulangi atau untuk belajar lagi bisa ulangi level lagi. Ini untuk level 2. Nah, sekian untuk pemaparan materi terakhir. Nah, di sini untuk menambahkan dan juga mengedit kuis serta belajar, kita menggunakan mode guru. Nah, kita mengintegrasikan project ini menggunakan database yaitu Firestore sehingga kita bisa mengakses data yang ada di database tersebut jika digunakan di HP lain. Namun dengan syarat yaitu
device tersebut harus memiliki koneksi internet. Nah, untuk masuk ke mode guru, kita membutuhkan PIN. Di sini PIN-nya yaitu 1234. Nah, di sini ada dashboard guru, di mana guru di sini bisa menambahkan topik, mengubah PIN yang digunakan untuk login ke dashboard guru, kemudian mengisi sheet awal atau mengisi materi awal yang sudah di hardcode di program. Kemudian terdapat daftar topik materi, di mana terdapat nama topiknya, kemudian isinya apa secara garis besar, kemudian dia termasuk ke dalam materi apa. Kita, seperti yang kita tahu, kita punya materi penjumlahan sampai 10 dan juga materi penjumlahan puluhan. Nah, di sini yuk kenalan ini berada di materi penjumlahan sampai 10. Nah, tadi kita lihat bahwa di pasangan bilangan itu visualisasinya belum terlihat. Misalkan kita akan melakukan pengelolaan materi. Kita akan mengedit materi yang sebelumnya tadi tidak terlihat itu agar terlihat. Di sini ada 5 buah apel, 3 merah, dan 2 hijau. Kita akan buat visualisasinya. Di sini kita punya beberapa jenis visualisasi, yaitu tanpa visual. Kemudian ada 2 kelompok, yaitu A tambah B. Misalkan eh, jumlah nilai A ditambahkan nilai B 5 tambah 3. Kemudian kita bisa ganti labelnya, misalkan apel merah atau apel hijau atau sebagainya. Kemudian kita juga bisa memilih emoji dari tampilannya. Kemudian eh, di sini akan terlihat box dari eh, visualisasi angka penjumlahan yang kita buat. Nah, selanjutnya ada juga 1 kelompok yang akan menampilkan 1 box dan tidak ada opsi pertambahan. Kemudian ada garis bilangan yang tadi sebelumnya eh, bisa dilihat di eh, materi tadi ada yang menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan itu bisa dibuat di sini. Misalkan mulai dari tiga, kemudian jumlah lompatannya 5. Nah, di sini akan otomatis eh, terlihat mulai dari mana dan jumlah lompatannya berakhir di mana. Kemudian ada bingkai 10. Di bingkai 10 ini untuk materi penjumlahan sampai 10. Misalkan 8. Jumlah terisinya 8 dari 10, maka akan kosong 2 dan ada visualisasi angkanya itu 8 tambah 2 sama dengan 10. Kemudian ada juga tipe visualisasi yaitu kelompok berulang. Jadi kita hanya perlu menambahkan nilai per kelompoknya, misalkan 3, jumlah kelompoknya 4 misalkan. Nah, di sini dia akan berulang. Kemudian ada juga tipe pohon untuk materi yang ini, yaitu materi pasangan bilangan. Nah, untuk materi pasangan bilangan di sini kita bisa lihat ada 5 buah apel, 3 merah, dan 2 hijau. Misalkan di sini ada 5 buah apel, 3 merah, dan 2 hijau. Di sini akan terlihat visualisasinya seperti ini. Misalkan kita akan menyimpan halaman. Nah, halamannya telah berhasil disimpan dan kita akan cek di tampilan belajar anak. Di pasangan bilangan belajar. Nah, ada 5 buah apel. Nah, di sini bisa dilihat bahwa eh, visualisasinya sudah terlihat. Yang sebelumnya tadi yaitu tidak terlihat seperti ini. Tapi setelah kita edit tadi, visualisasinya sudah terlihat. Kemudian ada juga 1 kelompok visualisasi, satu lagi. Kita masuk kembali.
Kemudian ada yang namanya persamaan kosong, di mana di sini kita bisa menambahkan misalkan yang di sini tidak diketahui nilainya. Di sini kita tambahkan min satu untuk membuat tanda tanya, kemudian dua hasilnya sama dengan 10 misalkan, maka akan terbentuk visualisasi seperti ini. Nah, di dalam belajar juga terdapat beberapa jenis, yaitu pengenalan, penjelasan, contoh, dan juga latihan. Di sini kita juga bisa melakukan CRUD quiz. Di sini kita bisa menambah level baru. Kemudian kita juga bisa mengelola soal yang ada di dalamnya. Kita bisa menambah soal baru atau mengedit. Misalkan kita akan menambah soal baru. Bahkan contohnya adalah hitung gambar. Eh, ada dua balon dipegang, misalkan tiga. Ada tiga balon dipegang Rina. Dua di tangan kanan dan satu di tangan kiri misalkan. Oke. Kemudian berapa jumlah semua bola yang dipegang. Kemudian kita pakai tipe visualisasinya yaitu pohon atau tree, di mana yang ditanyakan yaitu berapa total dari balon yang dipegang. Di kiri itu ada satu dan di kanan ada dua. Kemudian jawaban benarnya adalah tiga. Kemudian pilihan jawabannya misalkan 5, 7, 3, 2. Poin benarnya bisa disetting misalkan 10, lalu kita simpan. Ini ditambahkan ke dalam soal satu, level satu. Oke. Jadi 4 soal di level satu. Misalkan kita akan coba tulis level satu. 4, 4. Soal yang kita buat tadi harusnya berada di paling akhir ya. Di sini. 2 ditambah satu hasilnya 3. Nah, seperti itu kurang lebih fitur CRUD yang bisa dilakukan di mode guru. Nah, di sini kami menggunakan materi-materi atau konsep seperti ini dikarenakan mengambil dari materi kurikulum SD, di mana ada yang namanya penjumlahan sampai 10, di mana di dalamnya terdapat sub-sub modul yang menjelaskan mengenai yuk kenalan, yaitu mengenal penjumlahan sampai 10, kemudian pasangan bilangan, kemudian menghitung maju, penjumlahan berulang, serta penjumlahan yang hasilnya 10. Nah, untuk referensi materi dari proyek yang kami buat yaitu berasal dari buku matematika kurikulum SD, yaitu eh, materi yang terdiri dari pasangan bilangan, menghitung maju, penjumlahan berulang, penjumlahan yang hasilnya 10, di mana diawali dengan yuk kenalan atau pengenalan matematika. Contohnya di sini bermain lompat tali dan juga soal cerita
mengenai konsep penjumlahan. Dan juga di sini ada contoh-contoh soal dan penjelasan mengenai bagaimana penjumlahan sampai 10 itu bekerja. Nah, melalui materi inilah kami eh, terinspirasi untuk membuat versi mobile. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan di hati. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.